Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi manajemen pertanian sekarang dan masa depan untuk mata kuliah tutorial pengantar usaha tani. Baiklah, pada slide ini merupakan anggota dari kelompok 4. Pada materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanian masa depan menerapkan pertanian keberlanjutan, di mana pertanian saat ini harus menjamin bahwa pertanian di masa datang akan mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Di masa depan, manajer pertanian akan menerapkan prinsip yang sama pada saat ini, yaitu prinsip ekonomi, anggaran, analisis investasi, laporan keuangan. Hal yang perlu dihadapi oleh manajer pertanian di masa depan yaitu adanya teknologi baru. Teknologi baru akan memberikan inovasi baru khususnya untuk produksi dan pemasaran. Dengan inovasi tersebut akan memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajer pertanian. Adanya teknologi baru, maka harus dianalisis kembali resiko dan keuntungannya. Di masa depan, petani akan berkompetisi dengan perusahaan non-pertanian untuk penggunaan lahan, tenaga kerja, dan modal sumber daya. Pada gambar 1 menunjukkan penurunan jumlah pertanian di Amerika Serikat sejak tahun 1940. Sedangkan pada gambar 2 menunjukkan lahan pertanian dan peternakan relatif konstan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa rata-rata produksi pertanian telah meningkat. Berikut ada faktor-faktor perubahan yang mendukung hal tersebut tadi. Yang pertama itu ada teknologi. Yang dimaksud di sini yaitu mesin yang mampu menghemat tenaga kerja serta untuk penanaman dan pemanenan. Yang kedua ada operator pertanian. Yang ketiga ada kesempatan bekerja di non-pertanian. Dan yang terakhir adalah ketersediaan teknologi dalam skala minim. Selanjutnya ada strategi alternatif untuk usaha pertanian dan peternakan. Petani dan peternak akan memilih di antara 4 strategi bisnis, umum di antara lain yaitu produsen bervolume rendah dan bernilai tinggi, produsen bernilai tinggi dan bermargin rendah, penyedia produk dan layanan khusus, serta operator paruh waktu. Pada produsen rendah bernilai tinggi, ada beberapa faktor yang dapat membatasi potensi petani untuk memperluas bisnis mereka, seperti kurangnya akses ke lahan, tenaga kerja, serta modal tambahan. Pada produsen bervolume tinggi margin rendah, banyak produsen memilih untuk tetap dengan perusahaan yang sudah dikenal dan memperluas produksi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan mereka. Margin memiliki keuntungan tipis, maka dari itu sangat penting untuk menetapkan dasar di bawah harga pasar atau total pendapatan melalui produk asuransi dan kontrak pemasaran. Selanjutnya yaitu penyedia produk dan layanan khusus. Adapun komponen utama dari strategi ini yaitu memaksimalkan penggunaan peralatan dan fasilitas yang mahal dan sangat spesialis, memasarkan layanan bisnis hingga berinteraksi dengan pelanggan. Dan terakhir yaitu operator paruh waktu, di mana kombinasi pekerjaan pertanian dan non-pertanian dapat memberikan tingkat keamanan finansial dan kepuasan kerja yang paling dapat diterima bagi banyak keluarga. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu memiliki peranan pada perkembangan sektor pertanian. Adanya teknologi baru yang muncul kerap membantu kemajuan dari sektor pertanian itu sendiri. Terdapat beberapa teknologi pada bidang pertanian seperti bioteknologi dan GPS. Bioteknologi merupakan teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk membuat ataupun memodifikasi suatu produk dan memperbaiki serta meningkatkan sifat dari tanaman atau hewan, atau dapat juga mengembangkan mikroorganisme yang ditujukan untuk penggunaan khusus. Pengaplikasian dari bioteknologi banyak dilakukan untuk merakit varietas unggul agar tahan dan dapat menghasilkan panen yang baik. Kemudian, GPS merupakan sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang digunakan untuk memberikan posisi dan kecepatan serta informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia tanpa dipengaruhi oleh waktu dan juga cuaca. Penggunaan teknologi GPS ini dapat digunakan bersama dengan peralatan panen sehingga hasil dari budidaya tanaman dapat diukur dan juga dapat dicatat. Next.
Dahulu, sebelum teknologi belum berkembang seperti saat ini, pengelola usaha tani kesulitan untuk mengakses data pertanian untuk dikumpulkan, sehingga dapat menghambat kerja pengelola pertanian. Namun, pada saat ini, karena teknologi telah berkembang, maka data lebih mudah diakses dan dapat mempermudah pengelola usaha tani untuk menganalisis dan menentukan pengelolaan yang cocok bagi lahannya. Next. Petani akan lebih mudah mengumpulkan data pertanian sehingga mampu menganalisis data dengan cepat dan membuat keputusan bagi pengelolaan lahannya secara tepat. Hal ini akan mempermudah kerja petani. Adanya sistem TIK juga dapat mendukung proses produksi, manajemen, pemasaran, dan juga yang lainnya. Baiklah, pengendalian aset. Manajer pertanian akan terus bersaing untuk mendapatkan akses modal. Karena persaingan pasar modal akan semakin erat, maka seorang manajer pertanian harus mempunyai kemampuan membaca, menafsirkan, dan menggunakan informasi akuntansi dari seorang akuntan. Kemudian sumber daya manusia. Manajer pertanian akan bekerja dengan tim dan akan menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan tugas. Karyawan harus memiliki kompetensi khusus untuk menjalankan tiap tugas. Produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Hasil produksi pertanian saat ini perlu memenuhi standar dan kualitas dasar. Hal ini menyebabkan banyak produk pertanian akan digunakan untuk keperluan industri seperti industri bioteknologi, industri biofuel, dan produk farmasi. Selanjutnya yaitu kontrak dan integrasi vertikal. Manajer pertanian banyak yang menghasilkan produk atau jasa, namun tidak terdapat pasar yang tersebar luas dengan harga pasar yang ditetapkan. Untuk memastikan mereka dapat menjual produk mereka, maka manajer pertanian perlu membuat kontrak. Pembuatan kontrak dilakukan dengan pengolah, distributor, grosir, dan petani lainnya. Sistem kontrak membuat suatu usaha yang sebelumnya subsisten menjadi produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Pertanian kontrak juga dapat menjamin bahwa pasokan produk yang konstan dengan kualitas dan jenis minimum yang akan dikirimkan. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal merupakan suatu pengaturan di mana pembeli dapat memasok beberapa input dan manajemen. Selanjutnya yaitu masalah dan lingkungan kesehatan. Adanya masalah kesehatan lingkungan yang ditandai dengan kerusakan sumber daya dan pencemaran lingkungan diakibatkan oleh aktivitas pertanian maupun non-pertanian. Dampak dari praktik produksi tersebut dapat merusak lingkungan baik dari pertanian itu sendiri maupun di luar pertanian. Manajer pertanian perlu mengevaluasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian sehingga aktivitas pertanian tersebut dapat memberi keuntungan namun tetap aman bagi ekologi atau lingkungan. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Globalisasi memberikan banyak dampak seperti peningkatan persaingan, perdagangan negara-negara yang selama ini tertutup menjadi semakin terbuka atau dapat dikatakan dengan perdagangan bebas. Yang kedua yaitu perubahan kebijakan ekonomi dan pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, serta juga pengurangan subsidi. Yang ketiga yaitu masyarakat menjadi memiliki standar hidup yang lebih tinggi dan bervariasi. Globalisasi juga dianggap sebagai suatu peluang. Hal ini dikarenakan globalisasi dapat memperluas pasar produk dan adanya perdagangan bebas membuat produk pertanian negara akan berkembang dan dapat memasuki pasaran negara-negara lain. Selain dianggap menjadi peluang, globalisasi juga dianggap sebagai suatu ancaman. Hal ini dikarenakan globalisasi membuat persaingan yang tidak seimbang antar negara-negara karena memiliki kemampuan ekonomi dan teknologi yang berbeda. Selain itu, juga mempengaruhi selera dan preferensi konsumen serta akan membuat terjadinya persaingan mendapatkan bahan baku, biaya transportasi yang tinggi, dan tenaga kerja yang melintasi perbatasan.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai materi manajemen pertanian di masa sekarang dan masa depan. Terima kasih.